tadi sempat Pak, saya tadi di dalam tuh sebenarnya rada marah-marah sama dia. Tapi kan nggak boleh marah depan umum kan, marah persahabatan lah. Intinya begini Pak, saya kalau misalnya kita punishmentnya keras, secara finansialnya Pak, yang saya khawatirkan kemampuan pelayanannya ke depannya lebih buruk. Saya tadi sudah hitung, kalau kita gratisin gimana? Siapa? Berapa lama? Ya kemarin pas air kebuang, menghitungnya kan rada susah. Tapi logikanya ketika dibuka, orang itu sampai 5 ember lah, 5 ember baru air bersih. Nah kalau gitu kalikan 3 itu 3 kubik. Sebenarnya kan kerugiannya bukan cuma tentang air kotor, tapi secara psikologis itu sulit dinilai dengan uang. Cuman kami juga meminta teman-teman, khususnya masyarakat, untuk memahami bahwa saat ini pengelolaan air di Indramayu hanya PDAM saja. Ini yang kita punya itu sekarang itu cuma PDAM nih. Dan PDAM ini sekarang sedang proses reformasi di dalamnya kan, regenerasi, reformasi dan transformasi. Dimulai dengan pergantian direktur utama. Nanti akan ada rekrutmen, dan ke depan lagi akan ada beberapa langkah-langkah yang akan kami lakukan bersama untuk meningkatkan pelayanan. Misalnya menambah pelayanan spam baru ya, bikin spam baru dan beberapa hal lain lagi. Tapi kami belajar begini, sebelum kita berbuat, kita press conference dulu, sampaikan kepada media, sampaikan kepada teman-teman media untuk sebagai penyampai kepada masyarakat, supaya tidak kaget, supaya jangan masyarakat tuh shock dulu, stres dulu baru kita meminta maaf. Kita harus kasih tahu, karena dalam proses-proses ke depannya mungkin akan ada beberapa hal. Anggaplah begini, kalau saya mau loncat, sekarang kalau saya loncat ini akan sulit Pak, tapi kalau saya mundur dulu, maka ambil ancang-ancangnya lebih mudah. Jadi mungkin akan ada beberapa langkah sedikit kemunduran pelayanan seolah-olah di PDAM, tapi saya berjanji ini harus bisa melompat lebih jauh. Bahkan nanti dalam proses rekrutmen Direktur PDAM ke depannya, saya ingin ada fakta integritas di hadapan Dewan dan di hadapan masyarakat diwakili oleh pers. Kita targetkan dalam waktu 1 tahun tidak ada pelayanan yang meningkat, maka Anda harus mundur secara hukum. Anda sudah bikin pernyataan, jadi Anda sudah buat. Jadi yang membuat Anda mundur itu bukan saya lagi, tapi diri Anda sendiri karena tidak sesuai dengan target. Saya rasa itu adalah salah satu langkah yang baik, komitmen kepala daerah, dan mungkin saya nggak tahu di tempat lain ada apa tidak. Jadi ketika nanti ada direksi-direksi dari BUMD, ketika dia memiliki target, kalau janji itu gampang Pak, saya akan. Berarti nggak dituangkan dalam satu fakta integritas, dan kalau janji itu tidak terpenuhi, Anda harus mundur. Nah, maka dari itu saya pikir kalau kami berikan punishment yang lebih besar lagi, memang kesannya 3 kubik ditambah 1 kubik aja, dikali 20 berapa ribu tadi tuh, 24.000 itu artinya berkibik-kibik secara finansial. Kalau sampai akhirnya kolaps, malahan kita bermasalah sendiri kan gitu. Nanti juga kalau perlu kita akan datang bersama-sama ke sumber-sumber air baku di Indramayu. Saya tadi terkaget-kaget ketika melihat sumber air baku Indramayu itu luar biasa sekali keruhnya kan gitu. Dan itulah kita hidup di situ. Ini kan bukan salah siapa-siapa. Saya juga bukan PR-nya PDAM, dan juga selaku orang yang juga mandi pakai air PDAM, saya juga kaget ketika melihat sumber air itu kotor sekali. Dan kita tuh hidup di pinggir pantai, di hilir. Beda sama orang yang di Kuningan atau di Garut yang airnya tuh masih bersih, belum diapa-apain udah bersih sekali gitu. Jadi kerjanya cuman menyalur-nyalurkan air, mungkin difilter sedikit. Tapi kalau di sini, ya saya juga tadi jadi merinding Pak, begitu tadi saya lihat, berarti saya mandi dan kumur pakai air itu gitu loh. Tapi itulah kita di sini di Indramayu. Maka nanti nggak ada salahnya kapan-kapan kita ajak teman-teman untuk melihat ini loh yang teman-teman mandi ya pakai air itu gitu. Dan saya tetap akan melakukan supervisi terus kepada teman-teman di PDAM, dan saya minta bantuan teman-teman semua di sini untuk juga ikut mengawasi, ikut mewartakan dan menginformasikan kepada Pemda, khususnya kepada saya kalau ada ketidakberesan dalam fungsi pelayanan selama ini.